Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu, mental kalian kuat selalu, dan tidak pernah takut dengan ancaman dari DC-DC pinjaman online. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang penyebab yang mengakibatkan tingginya angka gagal bayar di pinjaman online. Jadi buat kalian yang penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip biar kalian tidak salah dalam memahami isi dari video ini. Sebelum saya bahas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, sudah selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tema, yaitu yang menyebabkan tingginya angka gagal bayar di awal tahun 2023 ini. Gagal bayar di aplikasi pinjol saat ini, seperti yang kita tahu, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menyampaikan bahwa gagal bayar di aplikasi pinjol ini sangat banyak sekali, menggelembung, bahkan lebih dari ratusan ribu orang gagal bayar. Nah, ini yang menyebabkannya mungkin tidak pinjol sadari, atau tidak mereka perusahaan-perusahaan pinjol menyadarinya, dan mereka hanya bisa melakukan penekanan, mereka hanya bisa melakukan intimidasi, mengirimkan chat WA yang berisi kata-kata yang kasar, yang bikin nasabah takut, yang bikin nasabah ngedrop mental, yang bikin nasabah males bayar. Nah itu, jadi yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online terhadap nasabah-nasabah yang baru telat bayar, bahkan yang gagal bayar, itu di chat WA-nya udah seenaknya. Jadi nasabah itu betul-betul merasa ada yang ketakutan. Jadi mereka sampai gali lubang tutup lubang, pinjam lagi di aplikasi ini, pinjam lagi di aplikasi yang itu. Akhirnya kan terlilit hutang yang lebih besar. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, yang sebenarnya menjadi penyebab tingginya angka gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu, yang pertama adalah yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online itu, menurut saya sudah menyalahi aturan dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Karena dari aturan yang diterapkan oleh OJK itu, cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan verbal, baik kekerasan fisik, ataupun melakukan intimidasi, melakukan penekanan-penekanan yang berlebihan, sehingga membuat nasabah merasa tidak nyaman dan risih membaca chat WA yang dikirimkan oleh DC-DC pinjaman online. Itu salah satunya. Yang kedua, karena nasabah yang sudah gagal bayar atau yang baru telat bayar, mereka itu merasa dibohongi atau merasa dihianati oleh DC-DC pinjaman online, yang tiba-tiba tidak mereka atau tidak nasabah sadari, tidak nasabah kehendaki, pinjaman online ini menaikkan bunga seenaknya, menaikkan tarif cicilan seenaknya tanpa persetujuan dari nasabah. Jadi pernah kejadian nasabah yang sudah loyal dengan pinjaman online, mungkin pinjol ini menilai nasabah ini mudah diperas, mudah dibohongi, sehingga mereka menaikkan bunga cicilan seenaknya tanpa nasabah menyetujuinya, tanpa nasabah menandatanginya, dan bunga cicilan itu semakin naik seiring berjalannya waktu. Nah itu sehingga kan dengan seperti itu nasabah akan semakin terjerat dalam lingkaran hutang, karena mereka tidak mampu bayar dengan bunga-bunga yang terus meningkat. Itu yang menjadi penyebab akhirnya tingkat gagal bayar semakin banyak, semakin menggelembung. Lalu yang paling fatal ini adalah pinjaman online, mereka selalu mengklaim bahwa mereka itu sudah membantu nasabah,
sudah menolong nasabah yang dalam kesulitan. Tapi pada kenyataannya mereka memang di satu sisi mungkin membantu nasabah yang kesulitan akibat ekonomi sulit dan akhirnya meminjam di aplikasi pinjam. Apabila nasabah yang sudah meminjam di satu aplikasi pinjol tersebut, karena mungkin di saat bayar mereka kesulitan untuk mendapatkan uang, mereka berusaha untuk meminjam uang lagi di aplikasi pinjol yang lain. Seharusnya perusahaan pinjol yang akan dipinjam dananya oleh nasabah pinjol tersebut, mereka sudah tahu data nasabah tersebut bahwa sudah memiliki pinjaman di aplikasi pinjol yang lain. Seharusnya kalau mereka niat membantu, jangan dikasih lagi pinjaman, karena kalau dikasih lagi pinjaman, nasabah tersebut akan semakin kesulitan untuk membayar hutang-hutang yang sebelumnya dan hutang-hutang yang berikutnya yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Seharusnya kredit analis itu tidak langsung meng-ACC. Bahkan ada yang salesnya, marketingnya yang langsung menelepon nasabah tersebut yang sedang kesulitan bayar tersebut, menawarkan pinjaman, baik itu dari pinjol legal ataupun pinjol ilegal, sehingga nasabah tersebut diberi kemudahan dalam mencairkan pinjaman tersebut. Dari situlah awal dari nasabah gagal bayar, karena tidak mampu lagi untuk bayar. Jadi saya sarankan, kalaupun kalian nasabah pinjol itu niat membantu, itulah caranya. Kalau melihat nasabah sudah terlilit hutang atau sudah punya hutang di pinjaman online yang lain, jangan pernah lagi dikasih pinjaman. Kecuali memang pinjol-pinjol ini niatnya untuk menjerat, untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan bunga seenaknya. Dan kalau nasabah sudah gagal bayar, pinjol ini berharap mendapatkan keuntungan yang besar dari bunga, dari denda yang terus berjalan. Oke, seperti itu ya. Jadi beberapa hal yang mengakibatkan atau yang menyebabkan tingginya angka gagal bayar di aplikasi pinjol adalah, yang pertama, pinjol mudah memberikan pinjaman terhadap nasabah yang sudah tahu punya hutang di aplikasi pinjol yang lain, sehingga dari situlah timbul gali lubang tutup lubang. Ya, jadi saya sarankan buat pinjol-pinjol yang saat ini, kalau memang mau membantu, lihat dulu nasabahnya. Apakah nasabah ini akan mampu untuk bayar atau tidak? Jangan main kasih aja. Perhatikan dulu, kredit analis ini harus mengecek dulu nasabah ini apakah dia mampu bayar atau tidak. Bukan justru malah dikasih terus, ditawarin terus sehingga terjerat di pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat nasabah yang saat ini sedang kesulitan, sedang kebingungan karena tidak punya uang untuk bayar, kalian sudah stop aja dulu, jangan dulu dibayar. Kalau memang kalian punya uang, buat makan aja dulu, buat bakal kalian sehari-hari. Jangan sampai digunakan untuk membayar pinjol, karena itu akan menyengsarakan hidup kalian selamanya. Kalian yang terpenting adalah kuatkan mental kalian, sehatkan pikiran kalian, sehatkan badan kalian, agar kalian bisa fokus mencari nafkah. Kalau memang nanti kalian punya uang yang banyak, menghasilkan uang yang banyak, bisa untuk membayar hutang-hutang kalian. Daripada sekarang gali lubang tutup lubang, atau kalian terus membayar sedikit-sedikit 50.000 atau 100.000, itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena kalian akan semakin terjerat dalam hutang. Semoga video ini bermanfaat, dan saya sarankan sekali lagi, tetap semangat buat nasabah yang saat ini sudah telat bayar, bahkan ada yang gagal bayar. Tetap semangat, tetap berkreasi, tetap beraktivitas normal sehari-hari. Jangan pernah takut dengan teror-teror yang dilayangkan oleh DC pinjaman online. Baik, demikian sharing tentang penyebab yang menyebabkan tingginya angka gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Sebelum video ini diakhiri, seperti biasa, mari kita memohon ampun kepada Allah agar kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki dan dibukakan pintu rezeki yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi agar nasabah-nasabah pinjaman online tidak terjerat lagi untuk minjol dan segera menghentikan gali lubang tutup lubang. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.